Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh amal adalah ikhlas. Tanawwa'at ajsanul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga beragam. Asupan hati, contoh asupan hati cahaya-cahaya kalbu. Maksud asupan hati di dia cahaya-cahaya kalbu. Picenan buang cahaya-cahaya anu negatif, asupan ku cahaya-cahaya positif. Yang dimaksud asupan cahaya hati di sini adalah marifat Tuhan, rahasia ruhani. Ari kehadaran ruh naon? Kehadaran ruh teh maca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jeung kehadaran ruh teh maca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk ke dalam relung hati. Asupan hati ini akan mendorong munculnya sifat-sifat dan ahwal keadaan hati. Terpuji, ada yang membuahkan karisma. Kesatu, ada yang membuahkan karisma, ada yang mendorong kelembutan, ada pula yang memupuk kedermawanan. Kerap kali kau dapati sebagian murid yang rajin sholat, ada pula yang rajin puasa dan sebagainya. Dia akan membuahkan karisma. Sebabnya adalah perbedaan asupan ilahi yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan seseorang. Setiap orang harus beramal sesuai kecenderungannya. Jika ia belum mendapat bimbingan dari gurunya, sebaliknya, apabila ia telah mendapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin gurunya. Jadi beramal, kalau ada izin gurunya dia harus beramal. Kalau ada gurunya, dia harus beramal itu dengan seizin gurunya. Kesimpulannya beragam. Wirid dan zikir yang dilakukan para murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Kolbumu bening sekali. Setiap murid harus beramal sesuai asupan hatinya atau sesuai bimbingan guru. Jadi guru disebut guru di sini guru yang membimbing dalam mengerjakan amal-amal ibadah maupun amal-amal wirid, zikir dan sebagainya. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukan. Al-a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirral ikhlasi fiha. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Keikhlasan para abid, ahli ibadah, berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyatanya maupun yang tersamar dan dari niat yang didasari hawa nafsu. Mereka beramal karena Allah, mengharapkan pahalanya.
serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian, mereka menisbatkan amal itu pada diri mereka dan menjadikan sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Sementara itu, bentuk keikhlasan para muhibbin, pecinta Allah, tergambar dalam niat amal mereka yang ditujukan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memang layak mendapatkannya. Seorang para pecinta Allah yaitu muhibbin. Dalam beramal mereka tidak bertujuan mendapatkan pahala ataupun takut sisanya. Contohnya orang-orang muhibbin ini. Oleh sebab itu Rabi'ah al-Adawiyah berkata, "Aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu ataupun berharap surgamu." Kata siapa? Kata Rabi'ah al-Adawiyah. Sementara itu, keikhlasan para arif berbentuk kesaksian dan pandangan mereka bahwa Allah semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkat keikhlasan para arif ini merupakan tingkat keikhlasan tertinggi. Kemudian dalam hikmah berikut Ibnu Athaillah memberi tips bagaimana cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Jadi keikhlasan ini sebenarnya butuh proses yang sangat lama untuk menunjukkan makom keikhlasan. Tidak hanya seminggu atau 2 minggu, bisa juga berbulan-bulan. Seorang para abid bisa naik ke makom muhibbin, bisa naik juga ke makom arif, tergantung kadar keikhlasannya. Wallahu a'lam.